Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk membuat booster buah. Yang saya adopsi adalah sistem pembuatan JMS dari Jadam. Ini seperti biasanya ya. Ini saya menggunakan garam ini ya. Jadinya nanti sekitar 5 liter. Jadi saya hanya menggunakan kurang lebih setengah sendok makan ya. Nah, ini kita masukkan. Tidak semua, ini tadi saya mengambil 1 sendok makan. Nah, kemudian Livmol. Ini karena tadi saya ngambilnya di banyak tempat, sudah saya jadikan 1. Ini bahan dasarnya tadi saya lupa, belum saya sampaikan. Ini adalah air cucian beras. Air cucian beras. Kemudian nanti ada kentangnya juga. Ini sudah saya siapkan. Ini Livmolnya kita masukin dulu. Ya. Ini tadi sengaja saya ambil, ada juga akar atau perakaran dari ini pisang ya. Pisang sama rumput-rumput tadi sengaja saya ambil. Nanti kita blender ya. Kita blender sama bahan-bahan lain yang sudah saya siapkan. Ini kita remas-remas dulu biar Livmolnya turun atau masuk ke dalam media air cucian berasnya ya. Nah, ini jadi sebagian Livmolnya yang masih kasar berupa daun yang lapuk, ini kita masukkan ke tempat pemblenderan ya. Kemudian akar-akarnya tadi kita ambilin semua dulu ya. Nah, ini saya tempatkan di sini supaya mudah kelihatan. Nah, ini bahan yang akan saya gunakan antara lain. Ini saya jelaskan sekalian ya. Oh iya, ini kita tutup dulu supaya aman, nggak kena sinar matahari secara langsung. Kita kasih penghalang supaya nanti nggak merusak dari kualitas Livmolnya ya. Kita tutup dulu. Oke. Nah, ini bahan-bahannya ini perlu saya jelaskan pada Anda yang menonton video ini. 1, ini pisang ya. Pisang itu mengandung tinggi kalium, mengandung lumayan tinggi fosfor ya. Kemudian ini telurnya ditaruh dulu di sini ya, biar fokus dulu. Nah, begini. Kemudian kentang itu pun juga demikian, mengandung kalium tinggi, fosfornya juga cukup tinggi. Nah ini kita lihat, ini adalah jagung muda. Kalau ada jagung manis karena ada kandungan gulanya ya, kadar glukosanya lumayan. Jadi ini nanti bisa untuk nutrisi mikrobakteri ya, tenaga untuk mikrobakterinya. Nah, tapi ini jagung ini mengandung fosfor yang sangat tinggi, juga kalium cukup tinggi. Jadi ini memang semua fokus kepada pembuahan ya, supaya apa? Supaya ketersediaan dari fosfor dan kalium itu tinggi di pupuk kita kali ini. Nah, ini ada juga kacang panjang ini. Kacang panjangnya ini untuk memberikan kandungan proteinnya tinggi. Kacang sama pisang ini kandungan proteinnya juga cukup tinggi, nanti bisa membentuk asam amino. Ini dari bahan-bahan ini tidak ada satupun yang memiliki sifat keasaman tinggi. Pisang seperti ini, pisang itu pada bagian kulit dan bagian dagingnya itu agak sedikit sepet, ada rasa pahit sedikit. Itu artinya apa? Artinya dia memiliki basic sifat keasaman yang rendah atau bisa dibilang cukup basa. Jagung juga demikian, kentang juga demikian. Nah, untuk kacang, ini kacang juga seperti itu. Nah, ini ada yang menarik. Kenapa saya tambahkan dengan telur?
Padahal telur ini sifat dasarnya adalah asam ya. Akan tetapi karena dia ada kulit telurnya yang mengandung tinggi kalsium, kemudian juga fosfor dan protein tinggi yang ada di dalam telur ini, kita harapkan nanti akan diubah menjadi asam amino yang merupakan syarat utama dari proses merangsang bunga dan buah. Nih. Termasuk tomat juga. Tomat itu bagian dalamnya, dagingnya memang relatif asam, tapi keasamannya tidak terlalu tinggi ya. Kalau diukur pH-nya mungkin hanya sekitar 6. Jadi tidak terlalu asam. Memang sudah dikategorikan asam tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian ini ini bonggol pisang. Bonggol dan batangnya ini nanti dia akan memberikan suplai fosfor ya, kalsium. Kemudian yang paling bagus adalah enzim pertumbuhan atau ZPT, zat perangsang pertumbuhan berupa gibrelin ya. Jadi berupa gibrelin, kalau tanaman diberikan enzim atau ZPT gibrelin itu biasanya mudah sekali untuk berbunga. Nah, oke, tapi untuk pertama kali kita lakukan pemblenderan atau pencampuran dengan media yang akan kita buat tadi. Yang kita gunakan yang relatif netral dulu, yang asam, yaitu tomat sama telur. Nanti belakangan setelah 3 jam pencampuran dari bahan yang lain ya. Oke, sekarang kita masukin dulu ya. Nanti nggak saya tunjukkan proses pemblenderannya ya. Yang penting kita tahu ini kentangnya, pisang, kacang, jagung kita dahulukan. Nanti kita campur dengan ini air kelapa. Nah, ini air kelapa untuk pengencer proses pemblenderan. Oke, kita lanjutkan pemblenderan. Nggak usah saya tunjukkan biar videonya tidak terlalu panjang. Nah, ini sudah selesai saya memblendernya. Yang sebagian tadi sekarang kita masukin. Nanti kita ambil lagi sebagian yang masih agak besar ya, yang belum hancur. Kita ambil lagi supaya bisa cepat. Terakhir saja kita ambil lagi yang belum hancur. Sekarang kita masukin lagi yang tidak bersifat asam dulu ya. Ini nanti tomat sama telurnya belakangan. Nah, pemblenderan yang kedua sudah selesai, tapi karena tadi agak maksa ya, materialnya banyak jadi masih sebagian ada yang belum bisa halus, tapi tidak apa-apa, nanti kita ambil pakai alat ini ya, yang kasar-kasar kita blender ulang. Kita masukin dulu. Nah, masih banyak yang kasar, kita blender ulang lagi aja ya. Kita ambil dulu. Wah, ini masih cukup banyak ini yang. Nah, ini yang tadi agak kasar, masih belum halus, saya blender lagi, sekarang sudah halus. Oke, kita masukin ya. Nanti kalau masih ada yang kasar sedikit lagi nggak apa-apa, nanti kita sertakan di pemblenderan yang tomat sama telur. Nah, ini sudah kayaknya sudah clear semua ya, walaupun tidak sangat halus tapi udah semua. Nah, ini karena air kelapanya tadi habis, untuk membantu blender telur sama tomat, saya ambilkan cairan dari calon pupuk booster ini. Sekarang kita tutup lagi ya. Tapi yang perlu diingat ya rekan-rekan, karena tomat sama telur itu sebetulnya
pH-nya itu derajat keasamannya itu tergolong asam, jadi nanti kita menyampurkannya di media yang kita buat atau di pupuk booster yang kita buat belakangan, supaya apa, yang lebih dominan adalah yang tidak asam. Nah, ini telurnya saya sengaja saya sertakan sekalian kulitnya supaya ada tambahan atau plus dari cangkang telur berupa kandungan kalsium. Oke, kita blender tapi jangan langsung dicampur dulu. Kita tunggu kurang lebih sekitar 3 jam. Mereka sudah bereaksi dan mikrobakterinya sudah aktif, baru kita masukkan. Oke, kita blender dulu. Nah, ini sudah selesai di blender untuk telur sama tomatnya tadi, untuk yang terakhir kali. Bahannya ya, ini sudah sekitar 3 jam dari pertama membuat tadi. Waduh, anginnya agak kenceng ini. Ya udah, sekarang kita masukin dulu. Waduh, anginnya. Ini kita masukin semuanya ya. Nah, sudah. Nah, ini kita lihat bagaimana reaksinya, karena tadi di awal sudah ada pisang sama ini, sama apa, sama kentangnya, jadi mikroorganismenya sudah cukup ada ya. Begitu dimasukin telur sama tomat langsung bereaksi, langsung banyak buihnya seperti ini. Nah, ini sekarang kita tutup. Hari ini adalah setelah 3 hari proses pembuatan. Kita lihat dulu ya seperti apa kondisinya. Nanti hari ke-6 kita lihat lagi, kemudian sama terakhir hari ke-7 pada saat sudah mulai bisa dipergunakan. Nah, ini busanya luar biasa banyak. Nah, ini perlu kita aduk lagi ya. Ini karena apa, nanti khawatirnya material-materialnya yang kita pakai bahan nggak semua bisa tenggelam di larutannya, otomatis tidak. Nah, ini kita lihat otomatis nanti tidak terurai dengan maksimal. Jadi kalau perlu tiap hari kita buka, kita aduk. Karena apa? Karena terjadi penumpukan material di bagian atas begini karena ada busa atau ada aktivitas mikroorganisme. Nah, itu berbuih. Ya, kita aduk. Setelah kita aduk nanti kita tutup lagi dan kita cek lagi. Nanti pengambilan gambarnya saya cuma nanti hari ke-7 ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Ini kita aduk begini. Sebetulnya tiap hari saya aduk sih, tiap hari juga sebegitu busanya, karena ada aktivitas mikroba yang luar biasa banyaknya. Seperti ini. Sudah selesai, kita tutup lagi. Nah, ini adalah hari ke-7. Tadi sudah saya aduk ya, masih ada busanya sedikit tadi. Ini kebetulan hari ini punya saya, stok saya yang sebelumnya membuat sudah hampir habis, jadi saya mau mengambil sebagian untuk saya gunakan ya. Tapi saya saring materialnya yang masih agak besar, belum terurai dengan bagus, masih bisa diurai lagi, dan kita tunggu sampai dengan hari ke-21. Nah, ini sambil saya mengambilnya ya, ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Cara menggunakannya yaitu kita encerkan dengan air ya. Kita encerkan dengan air. Nah, ini kita lihat ya, buih-buihnya masih ada kelihatan, berarti apa? Berarti aktivitas mikrobakterinya masih terus jalan ini ya. Masih terus jalan karena apa? Bahan organik yang kita gunakan, kentang, pisang, kemudian
tomat dan juga telurnya itu masih belum semua terurai dengan clear ya, belum semua. Nanti biasanya kurang lebih sekitar 21 hari baru selesai biasanya. Kalaupun belum selesai ya tinggal sedikit. Nah, ini saya ambil dulu sebagian sambil saya beritahu cara mengaplikasikannya. Ini saya biasanya mengaplikasikannya untuk memupuk tanaman ya, untuk mengocor ya. Untuk mengocor itu saya pergunakan 1:1000 karena materialnya memang banyak ya, ini dari material-material yang super seperti pisang, telur, kemudian tomat dan juga kentang. Itu menimbulkan kepekatan atau membuat cairan tersebut memiliki kepadatan zat padat terlarut atau ppm ya istilahnya, itu sangat tinggi. Ini kebetulan TDS saya rusak, belum beli sampai saat ini, jadi belum bisa mengeksplor pada Anda yang melihat video ini. Nah, ini biasanya bahkan sampai dengan mentok ya. Ini cairannya pada saat diukur itu angkanya menunjukkan 9999, jadi sudah tidak bisa mengukur karena kepadatannya terlalu tinggi. Nah, itu yang kita siasati supaya apa? Supaya nanti akarnya tetap akan bisa mencerna nutrisi yang terlarut. Itu kita harus mengencerkannya hingga pada posisi 1000 atau sampai dengan 2000 ppm ya. Nah, khusus untuk spray ya maksimal 1500 ppm. Jadi kalau pengalaman saya yang dulu ini perkiraan pengencerannya adalah 1:1000. 1 liter cairan pupuk booster ini kita larutkan dengan 1000 liter air, atau kalau mungkin untuk 1 liter air ya otomatis cuma 1 mililiter. Sangat hemat ya, sangat irit pakai banget. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan ya, kalau untuk supaya bisa digunakan adalah dimulai dari hari ke-7 itu sudah bisa, tapi jangan dipakai untuk menyemprot ya. Karena apa? Karena prosesnya sebetulnya belum semua selesai. Jadi mungkin kalaupun diurai masih ada nutrisi-nutrisi yang belum terurai 100%. Makanya kalau pada hari ke-7 atau lebih dari hari ke-7 tapi masih belum sampai ke 21 hari, maka kita pergunakan untuk aplikasi kocor saja ya. Supaya apa? Supaya aman, tanamannya juga tetap sehat. Nah, untuk spray ya, untuk spray itu menurut pengamatan saya ya, ini untuk spray itu perbandingannya paling tidak 1:1500 sampai dengan 1:2000. Silahkan nanti yang punya TDS bisa diukur saja sendiri. Maksimal kepadatan terlarut itu 1500 ppm. Kalaupun lebih sedikit juga ya udah enggak apa-apa lah. Yang penting jangan sampai posisi 2000 ppm ya. Kalau 2000 ppm kasihan, nanti jaringan-jaringan daunnya nanti banyak yang rusak karena terlalu enggak muat. Karena apa? Karena material padat terlarutnya itu sudah lumayan tinggi dan ini nutrisi sangat mudah untuk diserap oleh daun. Jadi harus kita siasati. Nah, ada lagi satu hal yang ingin saya sampaikan dari awal video, mungkin ada yang memperhatikan ya. Ada yang memperhatikan ini, mungkin Anda sudah tahu, sengaja mereknya tidak saya tunjukkan ya. Yang seperti ini seringkali dibuat untuk membuat booster. Kalau saya pribadi terus terang karena mengadopsi sistem jadam,
yang seperti ini tidak saya gunakan. Ini penuh dengan mikrobakteri, tapi sifatnya dia penghasil asam, sehingga saya hindari. Supaya apa? Supaya pupuk yang dihasilkan tidak bersifat asam. Nah, ini untuk apa? Ya untuk orangnya saja, nggak usah kita gunakan untuk pupuk ya. Pupuknya dekomposernya lebih baik menggunakan Livemol saja, sudah murah, bagus, luar biasa. Jadi kita ambil yang murah tapi bagus. Nah, begitu. Oke, saya rasa cukup seperti itu yang saya sampaikan. Oke, begitu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.